ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Shalom. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan melimpahi kehidupan saudara kami sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama masuk di dalam firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan pujikan, yaitu ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh lagi bersama-sama beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan Engkau yang akan bersabda pada sore hari ini Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau Tuhan Yesus akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara. Kiranya firman-Mu boleh memberkati semua umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berhaluskan doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu yang terambil dari kitab Injil Matius. Yaitu Matius pasal 6 ayat 25 sampai 35. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 35. Di situ perikop ini yang berjudul hal kekhawatiran. Memang saat ini kekhawatiran itu merasuki semua bidang kehidupan manusia. Dengan adanya pandemi corona ini, banyak orang mengeluh, banyak orang khawatir. Bagaimana dengan masa depan nanti bila mana wabah ini tidak kunjung selesai. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan atau kehilangan nafkah, kehilangan keluarga. Banyak pengusaha yang rugi. Belum lagi banyak orang tua yang khawatir karena anaknya bekerja di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri. Mereka jauh dari orang tua. Bagaimana dengan kesehatan mereka, keadaan mereka saat ini? Ada juga bapak-bapak harus jauh dari keluarga karena tidak dapat mudik. Banyak sekali kekhawatiran atau ketakutan yang mereka rasakan. Namun bagi saudara dan saya, orang yang beriman ini semua dapat diatasi bila kita menurut nasihat firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Matius, ada 4 ayat di situ. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, Matius pasal 6 ayat 31, Matius pasal 6 ayat 34, dan Matius pasal 10 ayat 19, ditulis 4 kali dalam Injil Matius ini. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir. Hal ini saudara membuktikan bahwa kekhawatiran bisa menjangkit semua orang tanpa membedakan, yaitu kondisi kerohanian atau status sosial, entah itu orang kaya atau orang miskin, atau usia seseorang, yaitu orang muda atau orang tua, semua bisa terjangkit namanya kekhawatiran ini. Tuhan menasehatkan para pengikutnya untuk tidak khawatir. Mengapa Yesus berkata, janganlah khawatir? Sebab di dalam perikop ini ada 2 poin ya yang dapat menguatkan iman kita. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Poin yang pertama yaitu karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Poin yang pertama, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 25, di sini firman Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir
akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pada pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Khawatir adalah sebuah ketakutan atau ketidakpastian. Ketakutan terhadap suatu hal yang belum pasti terjadi, saudara. Tetapi sudah menjadi beban secara pasti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir saya lihat artinya takut atau gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itu namanya khawatir. Firman Tuhan mengatakan hidup ini lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Makanan, pakaian, keuangan, keamanan, kesehatan. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Manusia lebih berharga dari makhluk yang hidup lainnya. Ya, kita lebih berharga dari makhluk yang lain, saudara. Tuhan Yesus memberikan 2 contoh bahwa hidup kita manusia lebih berharga daripada makhluk yang lain, yaitu yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan Yesus memberi contoh bahwa kita ini lebih berharga daripada burung-burung itu, katanya. Gambaran burung dalam ayat ini menunjuk pada burung pipit. Kita bisa membaca itu di dalam Matius 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Itu kata firman Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Lihat, begitu besar kasih Allah kepada kita, perhatiannya ya, sampai rambut kepala kita ini terhitung, tidak akan nanti jatuh kalau tidak Tuhan mengizinkan. Sebab itu kita jangan takut, saudara. Burung pipit yang tidak berharga saja Bapak di surga memelihara. Terlebih lagi manusia, ciptaan Allah yang berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan akan menjaga dan memelihara dengan sempurna. Puji Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 26 disebutkan tadi bahwa burung-burung itu tidak menabur, juga tidak menuai, karena mereka tidak mempunyai ladang dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak mempunyai lumbung, namun dipelihara oleh Bapa di surga. Sekalipun burung-burung ini tidak punya bekal dalam lumbung, tidak punya persiapan, namun burung-burung ini adalah burung bekerja keras. Ia bangun pagi-pagi. Kalau kita memperhatikan, coba yang bangun pagi itu, kita bangun pagi-pagi dengan sukacita, berkicau memuji Tuhan, burung-burung itu. Lalu terbang mencari biji-bijian, ada yang membangun sarang buat anak-anaknya.
Jika musim kering, saudara, burung akan pindah jauh mencari sumber makanan. Prinsipnya burung ini tidak pasif, tidak tinggal diam, tidak menganggur. Burung ini bekerja keras dan Tuhan memelihara. Mengapa kita manusia harus khawatir atau takut untuk masa depan kita? Kita kan dapat memanfaatkan potensi kita. Misalnya apa yang kita bisa kerjakan, usahakan, berusaha, bekerja dengan keras dan tulus, dengan sukacita menikmati, yaitu anugerah hidup ini, pasti Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kalau saudara masih merasa khawatir terhadap kebutuhan hidup saudara, coba keluar sejenak, pandanglah di langit burung-burung itu, dan dengarlah firman Tuhan mengatakan, bukankah engkau jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Sebab itu janganlah khawatir. Dan yang kedua, kita ini lebih berharga dari bunga-bunga. Matius 6 ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung itu adalah tanaman umbi-umbian yang mengeluarkan bunga. Jika musim semi, bunga bakung ada di lereng-lereng gunung dan di ladang-ladang. Karena banyak jenisnya, bunga bakung menjadi indah berwarna-warni. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang merah. Bunga bakung tidak termasuk tanaman hias dan tidak tahan lama, kata Matius 6 ayat 30, yang demikian bunyinya. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Ini adalah teguran bagi kita, bahwa bunga bakung yang tidak berharga hanya mekar 1 atau 2 hari saja, bunga-bunga itu dapat bersaksi memuliakan Tuhan dengan keharumannya dan warna-warninya yang indah itu. Bagaimana dengan manusia? Seringkali manusia itu kurang bersyukur, kurang memuji Tuhan, kurang bisa memuliakan Tuhan, hanya dapat menuntut dan menuntut alias mengeluh saja. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup manusia lebih penting dari kebutuhannya. Kalau burung pipit dan bunga bakung yang tidak berharga saja dipelihara oleh Allah, pasti kita yang jauh lebih berharga akan dipelihara dengan sempurna. Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kata Tuhan, engkau ini berharga dan mulia, katanya di mata Tuhan. Maka Tuhan sangat mengasihi kita. Dan poin yang kedua, mengapa Yesus mengatakan jangan khawatir? Karena kita mempunyai Bapa yang memelihara hidup kita, yaitu Bapa surgawi yang memelihara hidup kita. Kita bisa membaca di dalam Matius 6 ayat 32, demikian firman Tuhan.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang yang tidak mengenal Allah, maka seluruh hidupnya digunakan untuk mencari kekayaan saja. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kebutuhan jasmani saja menjadi prioritas hidupnya. Tetapi orang percaya dikontraskan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab orang percaya memiliki Bapa yang mengetahui kebutuhan kita, yang sanggup mencukupi dan memberi bonus tambahan. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan makan minum, bukan perkara-perkara duniawi, kata firman Tuhan, tetapi yaitu perkara-perkara rohani, kehendak Allah dalam segala hal. Kita harus mengutamakan Tuhan. Bangun pagi sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita sepanjang hari, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, dan membaca firman-Nya, menaikkan doa syafaat, supaya di sepanjang hari kita dalam pimpinan Tuhan, supaya di sepanjang hari kita selalu disertai Tuhan. Dan otomatis Tuhan akan melimpahkan segala kebutuhan kita. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, selama dia 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, dengan sempurna Tuhan memelihara kebutuhan mereka. Di tempat yang tandus, padang pasir tidak adalah tempat yang tandus, yang kering, tidak ada air. Tuhan dengan ajaib dan dapat memberikan air yang keluar dari gunung batu untuk memberi mereka minum dengan puas. Itu terdapat di dalam Keluaran 17 ayat 6. Tuhan memberikan kebutuhan makanan satu bangsa. Tuhan mengirimkan mana setiap pagi, ya, yaitu roti yang turun dari surga. Itu terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 35, yaitu tiap pagi Tuhan mengirimkan roti yang turun dari surga untuk memberi mereka makan yang cukup sepanjang hari. Dan mereka ingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu terdapat di dalam Bilangan 11 ayat 31. Bilangan 11 ayat 31. Kebutuhan pakaian zaman itu merupakan hal yang sulit. Karena kita tahu di padang pasir tidak ada penjual kain atau toko pakaian. Tetapi Tuhan memberi pakaian secara ajaib. Selama 40 tahun pakaian mereka tidak rusak atau robek. Sepatu mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Mengapa? Karena ini mereka itu makan mana, roti dari surga, sehingga mendatangkan kesehatan bagi tubuh mereka, sehat bagi peluh mereka, sehingga tidak dapat merusakkan pakaian mereka. Itu terdapat di dalam Ulangan 8 ayat 4. Demikian juga saat yang sulit ini, karena dampak pandemi COVID-19, seolah-olah hidup kita ini memasuki gurun pasir, di mana manusia sulit untuk mencari sandang pangan.
Selain itu mereka merasakan hidup ini gersang, sepi oleh karena jauh dengan keluarga, yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran dengan wabah virus corona ini. Bagi kita, yaitu saudara dan saya, orang yang beriman, kita mau pegang janji-janji Tuhan saja. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Serahkanlah hidupmu di tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan saudara segala kekhawatiranmu sepenuh hati kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memelihara hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Katanya sekali lagi saya katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus tahu, bukan saja kita yang menderita, tetapi saudara kita di seluruh dunia juga merasakan penderitaan yang sama. Satu kuncinya bagi kita, yaitu lawanlah dia dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pemeliharaan anak di tengah-tengah kesulitan ini akan nyata asal saudara dan saya pegang teguh firman-Nya, janji-janjinya. Semua ketakutan, kekhawatiranmu, keprihatinanmu harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Tuhan selalu menopang kepada kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan saja. Maka kita akan terpelihara dengan sempurna. Untuk ayat yang terakhir, Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita mau serahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memelihara sepanjang hidup kita. Kita akan pujikan El Shaddai. Tak usah ku susah, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
besar, Dia besar, asadai mulia, asadai, asadai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah asadai. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan menopang dalam setiap kehidupan kami, supaya kami Tuhan boleh mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan Engkau Tuhan. Kami boleh percaya sepenuh akan janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang percaya. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Mereka saat ini yang di dalam kekurangan Tuhan berkati. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang menderita Tuhan akan tolong. Mereka yang sakit Tuhan akan lawat dan jamah mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan tiap rumah tangga anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati hidup nikah mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami Tuhan akan mendoakan bagi negara dan bangsa. Oh Tuhan, saat ini Tuhan, negara kami dalam keadaan yaitu memprihatinkan oleh karena pandemi ini ya Bapa. Oh Tuhan, ampunilah kiranya dosa bangsa kami ini Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan, Engkau akan sendiri akan menyelesaikan dan menghentikan, oh Tuhan Yesus, pandemi ini Tuhan. Supaya tidak banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang berguguran ya Bapa. Tuhan akan tolong mereka saat ini yang terkena virus Tuhan. Engkau akan lawat Tuhan, akan jamah Tuhan, sembuhkan. Tuhan akan tolong juga para dokter, para medis ya Tuhan, dan para relawan semuanya yang di garda depan Tuhan. Saat ini mereka memperjuangkan untuk Tuhan Yesus menolong mereka, supaya mereka Tuhan dapat disembuhkan. Tuhan akan tolong juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan bentengi mereka ya Bapa. Juga Engkau mau lindungi keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau juga akan selamatkan Indonesia dari segala macam bencana alam yang merusak bumi Indonesia ini. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi Tuhan bumi Indonesia ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Terima kasih, kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan pusat sampai kepada daerah RT RW. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat untuk menjalankan tugasnya. Oh Tuhan, bagi nusa dan bangsa dengan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mendoakan anak-anak-Mu semua Tuhan. Engkau akan memberkati mereka Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara saya ajak saudara-saudara untuk mengangkat dua tangan untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kita semua akan menerima berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa. Haleluya. Amin. Syukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, dan kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan memberkati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.